seorang anak bernama Nugroho nyaris membuang ibunya yang lumpuh ke sumur tua karena tekanan hidup yang makin menghimpit. Tapi, detik sebelum niat gelap itu terjadi, suara lembut sang ibu justru menghidupkan kembali kenangan masa kecil yang hampir terlupakan. Apa yang akan Nugroho pilih? Penyesalan seumur hidup atau kesempatan untuk menebus segalanya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya lancar, amin ya. Tonton sampai akhir, karena ceritanya sungguh menyentuh hati. Langit desa Wonosari tampak kelabu pagi itu. Angin berembus pelan, menyapu halaman rumah ramah tua yang berjajar tanpa gairah. Aroma tanah basah dari sisa hujan semalam menyelinap masuk lewat sela-sela dinding papan yang mulai rapuh. Di salah satu sudut desa berdiri sebuah rumah sederhana berlantai semen kasar. Atap sengnya sudah berkarat dan cat dindingnya mengelupas tak beraturan. Di dalam rumah itu, Nugroho duduk diam di atas dipan kayu, menatap kosong ke arah dapur yang sepi. Matanya cekung, ada letih yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Tangannya memegang segelas air putih yang sejak tadi tak disentuh. Dari balik pintu kamar, terdengar suara batu pelan yang lirih, namun cukup tajam menyayat hati. Nugroho menoleh pelan. Suara itu milik satu-satunya orang yang masih ia sebut keluarga ibunya. Maya, Ipek House. Suara itu nyaris seperti bisikan. Nugroho mendekat. Ia berjalan pelan, hampir tanpa tenaga. Wajah ibunya yang pucat terbaring lemah di atas kasur kapuk yang sudah kempes. Badannya kurus, kulitnya kering, dan rambutnya memutih tak beraturan. Kakinya tak lagi bisa digerakkan sejak 2 tahun lalu, ketika stroke datang tanpa peringatan. Sejak saat itu, Nugroho merawat ibunya sendirian. Ayahnya telah meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik beberapa tahun sebelumnya. "Ini Bu," ujar Nugroho, seraya menyodorkan gelas. Ibu Maya berusaha mengangkat tangan tapi Tonggania gemetar hebat. Nugroho akhirnya menyuapi air itu perlahan. "Maaf ya Le, ibu selalu nyusahin kamu," gumam Maya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Nugroho hanya mengangguk, tapi dalam hatinya seperti disayat sembilu. Ia mencintai ibunya, tentu saja, tapi cinta itu kini berselimut kabut gelap bernama lelah. Lelah yang tidak bisa dipahami orang luar. Lelah karena tak pernah bisa keluar rumah lama-lama. Lelah karena harus menolak tawaran kerja demi menemani ibunya yang tak bisa sendiri. Lelah karena selalu kekurangan uang, karena semua habis untuk beras, susu, dan obat. Lebih dari semua itu, Nugroho merasa hidupnya berhenti. Ia tidak pernah lagi menonton wayang di lapangan desa, tidak pernah ikut ronda malam. Bahkan ketika mantan kekasihnya menikah dengan pria kota, ia hanya duduk di rumah sambil mengaduk bubur untuk ibunya, seolah hidupnya tidak berhak merayakan apapun. Dari luar kamar, suara ayam tetangga terdengar, berkokok. Hari sudah siang. Nugroho menatap jam dinding yang mati. Ia tidak tahu sudah pukul berapa, tapi dari arah jendela, cahaya sudah terlalu terang untuk disebut pagi Le. Panggil Ibu Maya tiba-tiba. "Ingat nggak, waktu kecil kamu suka nangis kalau ibu tinggal ke pasar?" Nugroho menoleh. Ia tidak menjawab. "Ibu suka gendong kamu di punggung sambil bawa keranjang belanja, meski capek. Tapi ibu bahagia banget. Kamu selalu bilang, 'Jangan pergi lama-lama ya.' Buk, nggak ada ibu, dunia kayak padam." Mata Nugroho berkaca-kaca, tapi ia tidak ingin menangis. Tidak sekarang. Sekarang dunia ibu yang padam Le. Lanjut Maya pelan. "Tapi kamu selalu jadi cahaya buat ibu." Nugroho berdiri cepat-cepat. Ia keluar dari kamar dan menutup pintu dengan suara yang sedikit keras. Ia tidak kuat mendengar kata-kata itu. Setiap kalimat Ibu Maya terasa seperti belati yang menancap dalam-dalam di hatinya. Di dapur, ia membuka kaleng berisi beras. Hanya tersisa setengah gelas.
Ia menghela napas panjang. Tidak ada uang. Tidak ada makanan. Tidak ada masa depan. Ia duduk di lantai dapur, memeluk lutut, dan mengusap wajahnya yang mulai basah oleh peluh dan air mata yang ia sembunyikan. Kenapa hidupku seperti ini, Gusti? Lirihnya. Apa salahku? Jadi anak satu-satunya. Beberapa hari belakangan, suara gelap di kepalanya makin sering berbisik. Bukan suara orang lain, tapi suara batin yang tertekan. Suara yang berkata, kalau ibumu gak ada, kamu bebas. Grow, kamu bisa kerja, bisa nikah, bisa hidup seperti orang lain. Nugroho menggertakkan gigi. Ia benci suara itu, tapi ia juga lelah berdebat dengan hatinya sendiri. Ia hanya ingin istirahat. Ia hanya ingin tidur seminggu tanpa diganggu. Ia hanya ingin satu hari tanpa merasa bersalah karena hidup. Dari belakang rumah, angin meniup pintu kayu yang setengah terbuka. Nugroho berdiri, melangkah ke belakang. Matanya tertuju pada satu titik sumur tua di bawah pohon jambu yang sudah mati. Sumur itu sudah lama tak digunakan, bahkan tutupnya pun sudah lapuk, menyisakan lubang hitam yang menganga, seperti mulut kegelapan. Ia berdiri di sana cukup lama, menatapnya, mendengarnya sepi, mencium bau lumut dan tanah basah. Sebuah ide menari-nari di kepalanya. Gila, jahat, tapi juga terasa seperti jawaban. Langkah Nugroho kembali ke dalam rumah terasa lebih ringan. Tapi bukan karena ia tenang, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan mulai mati. Hari-hari berikutnya berjalan lambat seperti air yang merambat di sela-sela batu. Nugroho mulai jarang bicara. Ia masih memasakkan bubur untuk ibunya, masih mengganti popok, masih menyekat tubuh lemah yang terbaring tanpa daya. Tapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Cahaya kecil yang dulu menari, kini mati. Mata itu tidak marah, tidak pula sedih. Hanya kesang, seperti seseorang yang sudah pasrah pada takdirnya, tapi menaruh dendam pada hidup itu sendiri. Ibu Maya menyadarinya. Anaknya bukan lagi remaja lugu yang dulu suka berlari, mengejar capung di halaman. Nugroho kini laki-laki dewasa tapi kesedihannya seperti anak kecil yang kehilangan ibu di pasar ramai. Kadang, ketika Ibu Maya terbangun di malam hari, ia mendapati Nugroho duduk di ruang tengah, memandangi tembok, sambil mencengkeram tangan sendiri, seolah ingin menahan amarah yang tak bisa. Ia lepaskan. Le, panggil Ibu Maya suatu sore. Besok pergilah keluar rumah ya. Ibu gak apa-apa sendirian. Ibu tahu kamu pengen jalan-jalan. Main sebentar ke warung juga boleh. Nugroho hanya menjawab dengan gumaman pendek. Ia tidak tahu harus berkata apa. Padahal ia tahu, Ibu Maya hanya ingin ia punya ruang untuk bernapas. Tapi bagaimana bisa ia pergi jika hatinya sendiri terus dikunci oleh rasa bersalah? Pagi itu, seperti biasa, Nugroho duduk di serambi rumah setelah memandikan ibunya. Langit cerah. Anak-anak desa berlarian di jalan tanah merah, dengan kaki tak beralas. Tawa mereka membelah udara. Sebuah sepeda butut melintas. Di atasnya duduk Pak Yadi, tetangga sebelah, yang membawa keranjang berisi sayuran-sayuran segar. Grow, seru Pak Yadi, sambil berhenti di depan pagar. Ada yang butuh tenaga buat angkut padi di sawah belakang. Kalau kamu sempat, bayaran lumayan. Loh. Nugroho mengangkat kepala. Sekilas ada binar di matanya, tapi hanya sekejap. Nggak bisa, Pak. Ibu saya, ya Allah, kamu tuh anak baik, Grow. Tapi hidup juga perlu kamu pikirin. Kalau kamu jatuh sakit, siapa yang ngurus Ibu Maya? Kalimat itu menusuk. Nugroho mengangguk pelan, lalu masuk kembali ke dalam rumah tanpa pamit. Ia ingin marah, tapi lebih ingin bersembunyi. Di dalam kamar, Ibu Maya memandangi langit-langit.
Ia tahu ada yang sedang berubah, tapi ia tidak tahu seberapa dalam luka anaknya. Yang ia tahu, setiap kali menyentuh tangan Nugroho, ia bisa merasakan tubuh anak itu dingin, seperti tidak lagi hidup. Sore hari, hujan turun rintik-rintik. Di atas meja, hanya ada semangkuk bubur sisa pagi yang dibiarkan mengering. Nugroho duduk di lantai, tangannya menggambar sesuatu di debu yang menempel di lantai. Sebuah lingkaran, dan di tengahnya, ia menulis kata, hilang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nugroho membiarkan pintu belakang rumah terbuka. Angin masuk, menyentuh wajahnya. Ia berdiri di ambang pintu, menatap ke arah sumur tua, yang kembali mengundang pandangannya. Suara jengkerik bersahutan. Pohon jambu yang tak berbuah, menggoyangkan rantingnya, seolah ikut berbisik, bebaskan dirimu. Crow, ia menunduk. Dalam hatinya, perang tak lagi bisa dihindari. Di satu sisi, ada cinta yang tumbuh dari kecil. Cinta untuk ibu yang tak pernah menyerah. Tapi di sisi lain, ada kemarahan terhadap keadaan, terhadap dunia, dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Ia berpikir, bukan ibunya yang ia benci, tapi hidup yang membuatnya menjadi seperti ini. Di malam yang sama, Ibu Maya memanggil dengan suara serak. Le, boleh ibu cerita ya? Dulu, waktu kamu kecil, ibu pernah hilangin kamu di pasar. Kamu cuma umur 5 tahun. Ibu panik, keliling, muter-muter, nangis di jalan. Ternyata kamu duduk di depan warung permen, nungguin ibu balik. Katamu, aku yakin ibu pasti nyari aku. Nugroho terdiam. Ia ingat hari itu. Ingat betul, ibu cuma pengen bilang, kalau kamu ngerasa hilang, ibu juga pasti bakal nyari kamu. Sekarang, atau nanti. Air mata menggenang di mata Nugroho. Tapi ia tidak ingin ibunya tahu. Ia keluar kamar, masuk ke dapur, mengambil senter, kemudian melangkah pelan ke halaman belakang, tanpa alas kaki, tanpa suara. Langit malam itu pekat, tak ada bulan, tak ada bintang, tapi sumur itu tetap terlihat jelas di matanya. Hitam, dalam, menggoda. Nugroho berdiri di tepi sumur. Ia tidak membawa apapun, hanya tubuhnya. Dan niat yang belum selesai ia matangkan. Tiba-tiba terdengar suara burung. Malam berkicau, lalu senyap. Ia menunduk, menatap ke dalam sumur. Gelap, tapi di dalam kegelapan itu, ia seperti melihat wajah ibunya. Wajah yang menangis. Atau mungkin hanya bayangannya sendiri. Pagi itu, hujan turun sejak dini hari, menyelimuti desa Wonosari, dengan embun dan aroma tanah basah yang akrab. Nugroho bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak tidur semalaman. Setelah berdiri di tepi sumur, tubuhnya kembali ke dalam rumah. Tapi pikirannya tertinggal di sana menggantung, di antara gelap dan kehancuran. Ia menyalakan kompor minyak, memanaskan air, lalu duduk diam di bangku dapur, sambil menatap dinding. Api kecil di bawah panci memantul di matanya, tapi tidak memberi kehangatan. Ia tidak tahu mengapa pagi itu dadanya begitu sesak, seolah ada sesuatu yang akan pecah, tapi ia tak tahu dari mana retaknya bermula. Saat membersihkan lantai kamar ibunya, secara tak sengaja, ia menarik keluar sebuah kotak kayu tua dari bawah lemari. Kotak itu sudah berdebu, terkunci rapat. Ia hampir meletakkannya kembali, tetapi suara kecil dalam benaknya menyuruh untuk membuka. Di dalamnya ada selendang tua beraroma kamper, sebuah foto ayahnya waktu muda yang mengenakan baju tentara, dan tumpukan kertas lusuh yang diikat dengan pita biru pudar. Salah satu dari tumpukan itu bertuliskan tangan yang tak asing. Untuk Crow, kelak kalau sudah dewasa. Jantung Nugroho berdegup pelan, namun menghantam kuat. Tangan kirinya gemetar saat
membuka kertas yang mulai menguning. Tulisan tinta biru tua itu sedikit pudar, tapi masih bisa terbaca. Grow, kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah cukup besar. Mungkin ibu memberimu surat ini setelah aku pergi. Atau mungkin kamu menemukannya sendiri. Aku menulis ini diam-diam karena aku tahu hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Kamu adalah alasan aku bertahan di tengah kerasnya dunia. Kamu anak yang kuat, tapi kekuatan sejati bukan tentang menahan tangis, melainkan berani jujur pada rasa sakit. Kelak, jika kamu harus memilih antara marah pada keadaan atau mencintai seseorang yang menyakitimu tanpa sengaja, pilihlah cinta. Grow, karena cinta akan menyelamatkanmu. Dan jika kamu merasa lelah menjaga ibu, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Aku bersamamu. Walau tidak kelihatan, kamu adalah cahaya kecil dalam hidup kami. Tolong, jangan biarkan cahaya itu padam, Ayah. Surat itu gemetar di tangan Nugroho. Ia terduduk di lantai, napasnya berat, matanya panas, hatinya sesak. Don't untuck. Pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis keras, tidak diam-diam, tidak menahan, tapi pecah. Tangis yang menumpuk bertahun-tahun, tumpah di dada yang selama ini digembok oleh gengsi dan beban. Ia memeluk surat itu, seakan bisa memeluk ayahnya, yang sudah lama meninggal. Iya, aku capek. Aku marah, tapi aku juga takut. Aku ngerasa hancur ya, bisiknya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Ibu Maya mendengar tangisan itu dari kamar. Ia tidak bicara, hanya berdoa dalam hati. Tak lama, Nugroho masuk ke kamar, sambil membawa kotak tua, dan duduk di samping ibunya. Ibu, ini ada surat dari Bapak, katanya sambil menyodorkan kertas yang sudah lecek karena air mata. Ibu Maya mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Waktu bapakmu tahu, penyakitnya nggak lama lagi, dia nulis banyak surat, tapi ibu cuma simpen satu, yang paling penting buat kamu. Tapi ibu takut ngasihnya. Kenapa? Tanya Nugroho pelan. Soalnya, kamu terlalu cepat dewasa, Le. Ibu takut surat itu malah makin nyakitin kamu. Tapi sekarang kayaknya sudah waktunya. Nugroho menunduk, bibirnya bergetar. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi hatinya perlahan mencair, seperti es yang retak pelen-pelen. Di tengah sinar mentari, siang itu mereka makan bersama. Meskipun hanya nasi putih dan sambal kecap. Tapi suasananya berbeda. Nugroho kini memandangi wajah ibunya lebih lama. Ia menyadari, di balik keriput itu, ada kisah yang panjang, ada luka, ada pengorbanan, dan mungkin ada kesepian yang selama ini tidak terlihat. Karena terlalu sibuk ia keluhkan bebannya sendiri. Ibu, maaf ya, ucapnya tiba-tiba. Ibu Maya mengangkat alis. Maaf kenapa? Karena aku sering nyalahin ibu. Karena aku sempat mikir yang enggak. Ibu Maya hanya tersenyum, tapi air mata mengalir pelan di pipinya. Manusia itu boleh lelah lah. Yang penting, jangan berhenti sayang. Nugroho memegang tangan ibunya. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa bulan terakhir, ia menggenggamnya erat. Tapi malam tak pernah bisa diprediksi, dan ketenangan seringkali hanya mampir sebentar, lalu pergi seperti tamu tak diundang. Di tengah malam, ketika hujan deras turun, dan suara petir menyambar langit desa, pintu rumah mereka diketuk keras-keras. Nugroho berlari membukanya. Ternyata, dua pria bertubuh besar, berdiri di depan rumah. Satu di antaranya memegang catatan kecil. Kamu Nugroho? Tanya mereka. Iya. Ada apa Pak? Kamu punya utang ke Pak Rojiman. Sudah 3 bulan, nggak bayar.
Malam ini kami peringatkan terakhir. Kalau besok belum lunas, rumah ini disita Nugroho Teh Jiong. Rahangnya mengeras, matanya mulai kembali memancarkan gelap yang sempat padam. Dan dalam kepalanya, suara gelap yang lama tertidur, mulai bangkit kembali. Kalau ibumu gak ada, semua ini selesai. Sejak kedatangan dua pria penagih utang malam itu, suasana rumah semakin pengap. Bukan hanya udara yang terasa sesak, tapi juga pikiran dan batin yang terus-menerus ditekan oleh waktu dan kenyataan. Nugroho tidak tidur semalam suntuk. Ia duduk bersandar di dinding kamar, matanya menatap langit-langit, seolah berharap ada jawaban datang dari sela-sela genteng yang bocor. Pagi pun datang dengan enggan, langit masih murung, seperti menyatu dengan isi kepalanya yang kelam. Ibu, Maya batuk beberapa kali, lalu memanggil pelan. Nugroho mendekat. Ia memijat pelan pundak ibunya yang kurus dan menggigil. Gimana tidurmu semalam, Bu? Tanyanya. Suara berat namun lembut. Ya seperti biasa. Tapi kamu, madamu, bengkak. Nugroho hanya mengangguk. Tidak ada alasan untuk berbohong, tapi ia juga tidak ingin berkata jujur. Ia tidak ingin ibunya tahu bahwa malam itu ia sempat kembali berdiri di tepi sumur. Hanya berdiri, menatap, tapi sudah cukup untuk membuat hatinya goyah. Setelah memberi ibunya sarapan bubur sisa kemarin, yang ia panaskan ulang, Nugroho keluar ke belakang rumah. Angin pagi menusuk, membawa embun yang belum sempat menguap. Di bawah pohon jambu tua, yang dahannya merunduk seperti menanggung dosa, berdiri sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Sumur itu ditutup oleh papan kayu yang mulai lapuk. Dililit kawat berduri di salah satu sisinya. Nugroho berjalan mendekat, menyingkirkan dedaunan kering, lalu duduk bersila di sebelahnya. Ia menatapnya lama. Sumur itu dulunya digunakan oleh keluarganya. Di sanalah ia sering mandi saat kecil, menimba air bersama ayahnya. Bahkan pernah hampir tercebur karena iseng berdiri di bibirnya. Tapi sejak pompa dipasang di rumah Pak Lurah, hampir semua warga ikut-ikutan, dan sumur tua perlahan dilupakan. Tak lama kemudian, ketika ayahnya meninggal dan ibunya lumpuh, sumur itu tidak lagi dijamah siapapun. Kini, sumur itu seperti menunggu, seperti lubang gelap yang mengerti duka manusia, menawarkan pelukan dingin yang abadi. Kalau semua ini berakhir, di sini, aku bebas. Gumam Nugroho. Kalimat itu terus terngiang sejak malam. Sejak kedua penagih hutang itu mengancam akan menyita rumah warisan satu-satunya. Sejak suara ibunya yang lembut malah menambah perih dalam batin. Cinta dan beban, kasih dan luka semuanya seperti tali yang melilit dirinya. Ia berdiri, menyingkirkan beberapa beling yang berserakan, lalu menarik papan kayu penutup sumur. Debu beterbangan. Di bawah papan itu, kegelapan menganga. Tak terlihat dasarnya, tak terdengar suara apapun dari bawah sana. Seolah seluruh dunia telah ditelan hening. Tiba-tiba, suara dari arah rumah terdengar, suara batuk keras yang disusul oleh panggilan lirih. Nugroho. Ia menoleh, ragu sejenak, lalu menutup kembali sumur dengan cepat dan berlari masuk. Di dalam kamar, Ibu Maya terbatuk hingga tubuhnya terguncang hebat. Nugroho segera duduk di samping ranjang dan mengusap punggung ibunya. "Buk, napasnya pendek ya?" tanyanya khawatir. Ibu Maya mengangguk. "Kayaknya batuknya turun ke dada." Nugroho menghela napas panjang. Ia tahu gejala itu. Paru-paru ibunya sedang melemah, harus dibawa ke puskesmas. Tapi ia juga tahu tidak ada uang untuk itu. Bahkan untuk membeli obat warung pun, ia harus berpikir dua kali. Setelah memakaikan minyak kayu putih di dada ibunya,
dan memberinya air hangat. Nugroho duduk kembali di ruang tengah. Ia menatap kosong ke lantai. Suara detak jam dinding seperti palu yang memukul pelipisnya. Ia tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Lalu suara-suara itu kembali datang. Gimana kalau semua ini selesai malam ini? Ibumu sendiri yang bilang dia nyusahin kamu. Kamu bisa bebas. Kamu bisa kerja. Kamu bisa hidup. Ia menggigit bibir. Tangan kanannya mengepal di benaknya. Suara ayahnya dari surat masih bergaung tentang cinta, tentang cahaya yang jangan padam. Tapi cahaya itu sudah sangat kecil sekarang, seperti lilin yang berjuang di tengah badai. Hari mulai sore. Nugroho membuatkan bubur lagi untuk ibunya. Kali ini hanya memakai air garam dan sedikit sisa beras. Ketika ia menyuapkan sendok ke mulut ibunya, Maya berkata lirih, "Kalau ibu mati, kamu jangan sedih ya." Nugroho terhenti. "Jangan ngomong gitu, Bu. Ibu cuma takut kamu terlalu capek jaga ibu. Ibu pengen kamu bahagia." Nugroho menunduk. Air matanya jatuh ke punggung tangan ibunya, tapi ia sepat-sepat menghapusnya. Malam itu, setelah ibu Maya tertidur, Nugroho berdiri lama di jendela. Hujan turun pelen-pelen, seperti air mata langit yang malu-malu. Ia menatap langit yang tanpa bintang, lalu ia membuka lemari, mengambil selimut tebal, mengambil senter, dan pelen-pelen, membuka pintu belakang. Sumur tua itu menunggunya dalam diam. Malam merambat seperti ular hitam yang meringkuk di setiap sudut rumah. Nugroho duduk di pinggir ranjang, sambil menatap ibunya yang tertidur dalam selimut tipis. Nafasnya berat. Ada jeda panjang di antara desahan. Seperti tubuhnya memaksakan diri untuk tetap hidup. Angin dari celah dinding berembus dingin. Tapi Nugroho tak menggigil. Tubuhnya kaku, matanya merah, dan pikirannya menari dalam kabut yang gelap. Beberapa hari terakhir, hidupnya hanya berisi suara ancaman. Perut kosong dan tatapan iba yang dayem-dayem menjelma menjadi hinaan. Desa kecil ini menyimpan belas kasihan dalam bentuk yang paling kejam. Ia berjalan pelan ke dapur, mengisi termos dengan air panas, lalu duduk kembali di meja kayu yang permukaannya mulai retak. Di depan meja terbentang sebuah kertas kecil daftar pinjaman dari Pak Rojiman. Di bagian bawahnya tertulis jelas angka hutang yang sudah membengkak. 2 juta lebih. Bagi orang kota, mungkin remeh. Tapi bagi pemuda desa tanpa pekerjaan tetap, angka itu seperti batu besar yang mengikat lehernya. Pikiran Nugroho makin kusut. Ia tahu ia bisa bekerja, bisa membayar hutang, bisa keluar dari kemiskinan. Tapi, ia juga tahu, semua itu tak mungkin selama ibunya masih hidup dalam keadaan seperti ini. Ia tak bisa meninggalkan rumah. Tak ada yang akan merawat ibunya. Tak ada keluarga. Tak ada saudara. Hanya dia. Kalau ibu pergi, semua bisa berubah, bisiknya. Suara itu datang lagi. Lembut, masuk lewat telinga, lalu menggema di dalam kepala. Ini bukan kejahatan. Ini pembebasan. Dari derita yang berkepanjangan. Dari hidup yang menggantung di antara kasihan dan beban. Nugroho berdiri, langkahnya pelan. Ia menuju belakang rumah. Membuka pintu kayu dengan suara derit yang menyayat. Langit malam tampak kelam tanpa bulan, tapi ia tahu sumur itu tetap di sana di antara bayang pohon jambu yang merunduk lesu. Ia melangkah, setiap langkah seperti dituntun oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia membuka penutup sumur. Senter kecil di tangannya menyinari lubang hitam yang menggangga dalam sunyi, menyerap segala suara. Ia menatap ke dalam sumur lama. Di sini, bisiknya, semua bisa berakhir tanpa jejak. Tiba-tiba, dari arah rumah terdengar batuk ibunya. Nugroho refleks menoleh. Hatinya berdegup keras. Untuk sesaat,
Ia merasa kembali menjadi anak kecil takut, bingung, dan penuh sesal. Tapi suara gelap itu muncul lagi. Lebih kuat. Jangan ragu, dunia tidak pernah memihakmu. Kamu hanya melakukan apa yang dunia lakukan lebih dulu. Membuangmu. Keesokan harinya, Nugroho bersikap biasa. Ia membuat bubur, menyuapi ibunya, membersihkan tempat tidur, bahkan mencuci pakaian. Semua seperti hari-hari sebelumnya. Tapi di balik wajah tenangnya, ada rencana yang makin matang. Ia mulai memeriksa posisi kursi roda, mengukur jarak dari kamar ke halaman belakang. Mencoba memperkirakan waktu terbaik, tengah malam, saat hujan turun deras, saat dunia tertidur dalam. Namun, di tengah rencana yang makin hitam itu, sesuatu terjadi. Hari itu, datang seorang anak kecil ke rumah, namanya Tegar. Ia biasa main leong-leong di dekat rumah mereka. Mas Grow, katanya polos. Ibu suruh kasih ini. Tegar menyodorkan sebungkus nasi berisi tempe goreng dan sambal. Ibu bilang, Mas Grow pasti belum makan. Nugroho menatap nasi bungkus itu lama. Ia ingin menolak, tapi tangannya justru mengambilnya, dan bibirnya berucap, makasih ya. Anak itu pergi sambil berlari kecil. Nugroho berdiri di depan jendela, menatap anak itu hingga hilang di tikungan jalan. Dadanya hangat, tapi juga sesak. Dunia masih memberinya nasi, tapi juga menyajikan rasa bersalah. Ia kembali masuk ke kamar ibunya. Ibu Maya sedang tidur. Napasnya pelan, tangannya mengepal di atas dada. Nugroho duduk di sampingnya, memandangi wajah itu, wajah yang dulu sering tersenyum ketika memotongkan buah semangka saat musim panas, yang menyanyikan lagu-lagu lama saat memandikannya kecil. Ia menyentuh tangan itu, tangan yang dulu menggenggamnya erat saat pertama kali belajar berjalan. Maaf. Ya, Buk, gumamnya lirih. Tapi sebelum ia berdiri, suara ibunya terdengar dalam setengah sadar, setengah mimpi. Grow, jangan tinggalin ibu ya. Ibu janji gak nyusahin. Suara itu menghantamnya seperti badai. Ia membeku, tak bisa berkata-kata. Satu sisi hatinya mulai menangis, tapi sisi lainnya masih memegang gagasan bahwa semua ini demi kebaikan. Malam, harinya, langit kembali mendung. Suara katak bersahutan dari sawah. Nugroho duduk di depan sumur. Di tangannya ada tali nilon bekas tambang air. Di kepalanya, skenario sudah lengkap. Angin bertiup, pohon jambu bergoyang pelan. Tiba-tiba, dari balik pikirannya, terdengar suara kecil, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Suara seorang anak kecil. Ibu, jangan tinggalin aku. Nugroho Techjiam itu, suaranya sendiri. Dulu, saat ia tersesat di pasar. Saat Ibu Maya memeluknya dan berkata, Ibu gak akan pernah ninggalin kamu, Le. Dan saat itu juga, hatinya mulai retak. Tapi rencananya sudah terlalu jauh. Ia sudah menggali niat dalam-dalam. Malam ini, ia berniat menuntaskannya. Ia masuk ke rumah, mengangkat tubuh ibunya yang ringan seperti kapas. Ia menangis dalam diam, tapi langkahnya tetap bergerak, menuju sumur tua. Menuju keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit malam itu tak memberikan sedikit pun cahaya. Tak ada bulan, tak ada bintang, hanya gulita yang menutupi desa Wonosari. Seperti selimut duka yang panjang. Angin kencang bertiup dari arah utara, menggoyangkan pohon jambu tua di belakang rumah, menghasilkan suara gesekan yang seperti isak tangis tertahan. Nugroho berdiri di ambang pintu kamar. Tubuh ibunya yang ringkih, terbungkus selimut tipis. Napasnya lemah, tapi masih ada senyum kecil yang menggantung di bibirnya, senyum yang membuat segalanya semakin sulit. Dengan hati-hati, Nugroho mengangkat tubuh itu ke dalam pelukannya. Ayai, ayai.
menghindari suara. Langkahnya perlahan, tapi tetap menuju keluar rumah, ke tempat yang selama ini hanya ia pandang, namun kini akan menjadi bagian dari rencananya. Setiap langkah adalah pertempuran, kaki melangkah, tapi hati menjerit. Tangannya memeluk tubuh ibunya. Namun jiwanya tercekat oleh rasa bersalah yang makin menyesakkan dada. Ketika mereka sampai di halaman belakang, hujan mulai turun, rintik-rintik air mengenai wajahnya. Ia mendongak sejenak, lalu kembali melangkah. Di depannya, sumur tua menganga seperti mulut kematian yang menanti korban berikutnya. Ia berdiri di sana, diam. Air hujan semakin deras, daun-daun jambu basah, tanah becek, udara berbau lumpur dan kesedihan. "Ibu, maaf," ucapnya pelan. Tapi sebelum langkah berikutnya diambil, tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam pelukannya. Kamu ingat, waktu kecil kamu jatuh dari sepeda?" Nugroho membeku. "Ibu yang angkat kamu, obati luka kamu. Kamu nangis, tapi kamu bilang, kalau ada ibu, Gro nggak takut." Tangannya gemetar. Ia menatap wajah ibunya yang tetap memejam. Tapi bibirnya masih bicara. "Kamu dulu bilang, ibu adalah rumah. Masih ingat, Le?" Suara itu menghantam tepat di dada. Tiba-tiba, kenangan masa kecil datang seperti gelombang besar yang menghantam dinding batin yang mulai rapuh. Ia ingat saat Ibu Maya menyuapinya bubur ayam buatan sendiri. Ia ingat ketika ibu menuntunnya berjalan ke sekolah pertama kali. Ingat saat ibu memeluknya setelah ia demam tinggi sepanjang malam tanpa tidur sedikit pun. Dan yang paling ia ingat, saat ayahnya meninggal, Ibu Maya memeluknya dan berkata, "Mulai sekarang, kita cuman punya satu sama lain, Le. Tapi ibu janji, ibu akan jadi tempat paling aman buat kamu." Tubuh Nugroho bergetar, lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di tanah basah, sambil masih memeluk ibunya. "Ibu, aku nggak sanggup." Air matanya tumpah, bercampur dengan hujan. Ia memeluk ibunya lebih erat, seolah ingin menarik kembali semua niat jahat yang sempat tumbuh di dalam dirinya. Ibu Maya membuka matanya perlahan. Meski tubuhnya lemah, senyum itu kembali muncul. "Kamu anak bake, Gro. Ibu tahu kamu lelah, tapi rasa sayangmu masih lebih besar dari rasa capekmu." Nugroho menangis keras di pelukan ibunya. Seluruh tubuhnya menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena rasa malu dan sesal yang menghancurkan dirinya. Aku nyaris buang ibu ke sumur," lirihnya. Ibu Maya mengelus rambut anaknya pelan. "Ibu tahu." Nugroho terkejut. Ayah menotap wajah ibunya dengan mata penuh bingung. "Ibu tahu, tapi ibu juga tahu, kamu gak akan tega." Ia tak sanggup berkata apapun. Ia hanya bisa memeluk ibunya lebih erat. Hujan masih turun, tapi malam tak lagi terasa gelap. Di dalam sumur, hanya ada gema air yang jatuh. Dan untuk pertama kalinya, tempat itu tidak lagi memanggilnya. Setelah beberapa lama, Nugroho membawa kembali tubuh ibunya ke dalam rumah. Ia membersihkan tubuh yang basah, mengganti baju, dan menghangatkan diri mereka berdua di depan tungku kecil. Malam itu, mereka tidur berdua di ruang tengah. Tak ada kata-kata, hanya pelukan, hanya kehangatan yang mulai kembali hadir. Meski perlahan, namun, saat pagi datang, Nugroho terbangun oleh suara gaduh di luar rumah. Beberapa warga berdiri di depan rumahnya, termasuk Pak Rojiman dan dua pria penagih utang. "Gro," bentak Pak Rojiman. "Ini hari terakhir. Kalau nggak bisa bayar, rumah ini akan kami sita." Nugroho berdiri di depan mereka dengan wajah tenang. Tapi matanya menyala. Ia tak lagi goyah. "Saya akan bayar," ucapnya pelan, tapi tegas. "Mau, dari mana uangmu?" "Saya kerja.
Apapun saya kerjakan, tapi jangan ganggu ibu saya. Pak Rojiman mencibir. Besok kami datang lagi. Kalau tetap tidak bisa, kami ambil paksa. Mereka pergi. Tapi Nugroho tetap berdiri tegak. Di dalam rumah, Ibu Maya tersenyum pelan, sambil menatap anaknya dari tempat tidur. Iya Bu, akhirnya kamu pulang. Nugroho menoleh. Ibu tadi mimpi, kamu pulang bawa cahaya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Tapi kali ini, bukan karena takut, tapi karena ia tahu ia masih punya kesempatan, dan ia akan memperjuangkannya, apapun yang terjadi. Hari itu, matahari enggan bersinar terang, awan kelabu menggantung rendah di atas langit Wonosari, menciptakan suasana yang muram, namun padat. Nugroho bangun lebih awal dari biasanya. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Ia menatap ibunya yang masih tertidur. Nafasnya pelan, tubuhnya semakin kurus, tapi wajahnya tenang. Sejak malam itu, malam di mana ia nyaris membuang ibunya, ke sumur hati Nugroho seperti terbuka kembali. Tapi bukan berarti semuanya selesai. Justru sekarang, ia harus menanggung beban lebih besar. Menebus dosa sebelum sempat dilakukan, dan mengobati luka yang sempat ia gores sendiri. Pagi itu, ia pergi ke rumah Pak Yadi. Ia menawarkan diri membantu memanen padi di sawah milik tetangga. Tangannya bekerja cepat. Meski tubuhnya belum terbiasa, terik matahari memukul tengkuk, lumpur menempel di kaki, dan nyamuk sawah menggigit tanpa ampun. Tapi ia bertahan, karena hanya itu yang bisa ia lakukan. Dari pekerjaan itu, ia hanya mendapat upah Rp15.000, cukup untuk membeli 1 bungkus obat batuk generik, dan 2 potong tahu goreng. Sore hari, ia pulang dengan tubuh penuh lumpur. Tapi ketika masuk ke rumah, ia menemukan ibunya terbaring dalam keadaan menggigil. Bu, Ibu Maya membuka mata dengan lemah, bibirnya pucat, dan napasnya semakin pendek. Maaf, Ibu kedinginan tadi, air bocor dari atap. Nugroho langsung memeluk ibunya, mengganti baju yang basah, menyelimuti tubuhnya, dan mengusap punggungnya dengan minyak kayu putih yang tersisa. Besok kita ke puskesmas, ya Bu? Kro janji. Ibu Maya tersenyum, tapi senyum itu terlihat jauh, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Malam itu, Nugroho membuka kembali kotak kayu peninggalan ayahnya. Di antara kertas-kertas lama dan foto yang sudah pudar, ia menemukan sebuah benda kecil yang sempat ia lupakan. Sebuah tape kecil, dengan pita kaset bertuliskan tangan ayahnya. Untuk Grow, kalau rindu. Dengan tergesa, ia memasang baterai ke tape tua, yang disimpan di lemari. Setelah beberapa kali tersendat, akhirnya suara dari masa lalu itu terdengar. Halo, Grow, kalau kamu dengar ini, berarti kamu udah besar ya. Maaf, Bapak nggak bisa ada di sana nemenin kamu gede, tapi Bapak titip kamu ke Ibu. Dia perempuan paling kuat yang pernah Bapak temui. Dia bisa kelihatan rapuh, tapi hatinya lebih keras dari baja. Jangan biarin dunia bikin kamu lupa cara mencintai. Nugroho menutup matanya. Ia menangis lagi, tapi tangisan itu seperti cuci jiwa, air mata yang membawa sisa-sisa luka dari hatinya. Esok harinya, ia benar-benar membawa Ibu Maya ke puskesmas. Ia meminjam uang pada Bu Marni, warung kecil di ujung jalan, dengan janji akan membantu bersih-bersih warung seminggu penuh. Di puskesmas, perawat memeriksa Ibu Maya dan memberinya resep. Paru-parunya lemah, jangan sampai masuk angin, harus istirahat di tempat yang hangat dan kering, kata perawat. Nugroho mengangguk, tapi hatinya seperti ditusuk. Rumahnya bocor, tikar tidur pun sudah lapuk. Satu-satunya tempat tidur empuk adalah niat yang pernah ingin ia jadikan kuburan. Di perjalanan pulang,
Mereka melewati lapangan desa. Di sana, Nugroho melihat anak-anak kecil bermain layangan. Tawa mereka meledak-ledak. Cahaya sore menari di mata mereka. Aye, terdiam. Ia ingat disitulah. Ia dulu bermain bersama teman-temannya. Disitulah, Ibu Maya pernah mengantarnya saat lomba balap karung. Tertawa dengan bangga, meski hanya menang. Hadiah sabun dan buku tulis. Tiba-tiba matanya menangkap satu sosok di pinggir lapangan. Pak Rojiman. Pria itu sedang duduk di bawah pohon, memandangi anak-anak bermain, sambil menghisap rokok dalam-dalam. Nugroho melangkah mendekat, meninggalkan ibunya sejenak duduk di kursi roda. Pak, sapa Nugroho. Pak Rojiman menoleh, mengernyit. Aku mau bicara baik-baik. Pak, soal utang? Bicara, nggak bikin utang lunas. Grow, aku janji akan bayar. Kasih waktu 1 bulan. Aku kerja. Apa aja. Pak Rojiman tertawa kecil. Kerja? Kamu? Kerja apa? Jual tanah nggak punya. Ijazah pun nggak tamat SMA. Nugroho menggigit bibir. Tangannya mengepal, tapi ia tahan amarahnya. Saya tahu saya orang susah, tapi saya juga tahu rasa hormat. Jangan hina saya, karena saya berusaha. Pak Rojiman memandangnya. Lalu menghela napas. 1 bulan. Kalau kamu kabur, saya jual rumah itu. Nugroho mengangguk. Saya janji. Ia kembali mendorong kursi roda ibunya menuju rumah. Sepanjang jalan, ibunya diam. Tapi ketika mereka tiba di depan rumah, Ibu Maya berkata pelan. Lah, iya Bu. Ibu senang kamu jadi laki-laki yang berani, walau ibu tahu kamu nyaris salah langkah. Tapi, sekarang ibu tenang. Nugroho menunduk. Ia mencium tangan ibunya. Saya janji, Bu, saya nggak akan lari lagi. Tapi malam itu, ketika semuanya tampak membaik, takdir kembali menguji. Sekitar tengah malam, tubuh Ibu Maya mulai demam tinggi. Nafasnya terengah, matanya tampak kosong. Nugroho panik, ia menyeka keringat, memeluk tubuh ibunya, memberi air minum semua yang ia bisa. Ibu, bangun. Bu, jangan tinggalin saya. Tapi Ibu Maya hanya tersenyum kecil, lalu memejamkan mata. Jangan takut. Ibu cuma istirahat, dan detik itu, dunia Nugroho runtuh. Pagi itu datang tanpa suara. Langit kelabu menggantung rendah di atas desa Wonosari, seperti pertanda bahwa hari ini bukan hari biasa. Di depan rumah Nugroho, mobil pick-up dan 2 motor petugas satpol desa sudah terparkir sejak matahari belum sepenuhnya naik. Nugroho membuka pintu dengan wajah tenang, tapi mata yang merah. Ia tahu ini hari yang mereka tunggu, hari penyitaan. Pak Rojiman berdiri dengan dada membusung, didampingi ketua RT dan 2 lelaki bertubuh besar. Di tangan mereka, surat perintah resmi dengan stempel desa. Satu dari mereka membawa catatan barang yang akan diangkut hari ini. Kasur tipis, kompor minyak, sepeda tua, dan sebuah lemari kayu. Sesuai surat ini, karena sampai detik ini, tidak ada pelunasan, rumah dan isinya kami sita, ujar Pak Rojiman tanpa basa-basi. Nugroho menatap mereka satu persatu. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang melatap-letap di dadanya. Saya sudah bayar sebagian kemarin, katanya. Tidak cukup, bentak Rojiman. Ini utang, bukan sumbangan. Kalau semua orang seperti kamu, kacau negara. Dari dalam rumah, Ibu Maya berusaha duduk di kursi roda. Tubuhnya gemetar, tapi wajahnya memancarkan kekuatan yang tak sesuai dengan fisiknya. Bapak, jangan kasar sama anak saya, ucapnya pelan, tapi tegas. Bu, kami hanya menjalankan aturan, timpal ketua RT dengan nada lebih lunak. Kalau hari ini tidak lunas,
Kami tak bisa menunggu lagi. Nugroho mengepalkan tangan. Dunia razanya kembali menjepit dari segala arah. Semua kerja keras, semua perubahan, semua tekad hancur dalam sekejap. Karena selembar surat dan kuasa dari nama-nama besar. Ia berjalan masuk, mengambil kotak kayu, berisi foto-foto dan surat ayahnya. Di belakangnya, dua pria mulai mengangkut barang dari dapur. Nugroho memandangi rumah itu. Setiap sudut menyimpan kenangan. Dinding yang penuh goresan, waktu kecilnya. Lantai yang dulu dipel, lantai bersama ibunya, setiap hari Jumat. Jendela yang dipasangi, tirai buatan sendiri. Semuanya akan dibawa, dihancurkan. Lalu, matanya menangkap sesuatu kursi roda Ibu Maya, menghadap keluar rumah. Ibunya diam memandangi para petugas. Seperti menahan sesuatu, wajahnya pucat. Tiba-tiba, Ibu Maya berkata pelan, hampir tak terdengar. "Leh, kita ke sumur aja." Nugroho terkejut. "Apa, Bu? Bawa ibu ke sumur? Tempat kita dulu cerita. Sebelum semuanya hancur." Nugroho mengangguk pelan. Ia mendorong kursi roda itu pelan ke belakang rumah, meninggalkan para petugas yang kini menggobrak-abrik ruang tamu. Di bawah pohon jambu tua, sumur itu masih berdiri gelap, lembab, dan diam. Mereka berhenti di depannya. Ibu Maya menatap lubang tua itu dengan mata yang tak biasa, seolah ada sesuatu yang ia lihat di sana yang tak terlihat oleh Nugroho. "Dulu ibu sering kesini, ngadu sama Tuhan," gumamnya. Nugroho menunduk. Air hujan mulai rintik-rintik. "Ibu tahu, kamu pernah hampir dorong ibu ke sini." Jantung Nugroho berhenti sejenak. Ia tak menjawab. "Ibu nggak marah, karena kalau ibu di posisimu, mungkin juga mikir begitu." Air mata jatuh dari mata Nugroho. "Aku nyesel, Bu, tapi sekarang semuanya hancur lagi." Ibu Maya menatap langit. "Kamu tahu kenapa ibu belum mati? Kenapa? Karena kamu belum selesai. Tuhan nunggu kamu ngerti bahwa kamu bukan kutukan hidup ibu, tapi hadiah yang belum kamu sadari nilainya." Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dalam rumah. Suara retakan kayu, teriakan Pak Rojiman. "Ini apa?" Di balik lantai ini ada ruang bawah. Nugroho terlonjak. Ia segera berlari masuk. Di ruang tengah, lantai tempat kasur biasa digelar kini terbuka. Di bawahnya ada lubang kecil dengan tangga pendek dari kayu. Rojiman dan dua pria lain sudah berada di dalamnya. Mereka membongkar papan kayu penutup lantai. Saat memindahkan lemari, Nugroho melangkah turun. Ia tak pernah tahu ada ruang bawah rumah. Di dalamnya, gelap dan dingin. Di sudut ruangan, terlihat sebuah karung tua yang terikat rapat. Salah satu pria membukanya. Semua terdiam. Di dalamnya, ada kotak besi berkarat dengan tulisan tangan. "Dana cadangan ayah untuk masa depan Nugroho." Tangan Nugroho gemetar. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya lembaran uang, tertata rapi, terbungkus plastik. Ada banyak, sangat banyak. Mungkin cukup bukan hanya untuk membayar utang, tapi untuk memulai hidup baru. Ini milik saya," ucapnya pelan. Pak Rojiman terdiam. Ketua RT tercengang. Tak ada yang tahu. Tak ada yang menyangka. Ibu Maya muncul di pintu rumah. Dengan bantuan kursi roda. Matanya berkaca-kaca. "Itu warisan ayahmu." Dia simpan dan bilang, "Berikan kalau dia hampir menyerah." Tapi ibu lupa. Bahkan saat kamu nyaris gelap, kamu masih bertahan. Nugroho mendekap kotak itu. Tapi bukan karena uang, tapi karena cinta. Ayahnya yang jauh sebelum hari ini telah percaya bahwa putranya akan memilih jalan benar. Langit di luar mulai terang. Rintik hujan berhenti. Di dalam rumah kecil itu, Nugroho berdiri tegak. Ia menatap Pak Rojiman dan berkata dengan tenang,
Ini lunas, dan mulai sekarang, saya bukan orang yang bisa dipermainkan. Para petugas undur diri. Mereka menunduk. Rojiman terdiam dan pergi tanpa sepatah kata. Nugroho berjalan ke arah ibunya, berlutut, dan memeluknya. Ibu, ini bukan akhir. Ibu Maya tersenyum. Lelah, tapi bahagia. Tidak, Lei. Ini baru permulaan. Matahari pagi masuk lewat jendela yang terbuka, menari di atas lantai tanah yang baru dibersihkan. Aroma kayu, sabun cuci, dan teh hangat memenuhi rumah kecil itu. Rumah yang dulu suram, kini mulai bernapas kembali. Sudah seminggu sejak penemuan kotak besi di ruang bawah tanah. Dan sejak saat itu, hidup Nugroho berubah total. Ia melunasi seluruh hutangnya kepada Pak Rojiman di hadapan ketua RT dan beberapa warga. Ia bahkan meminta kwitansi lengkap dengan tanda tangan dan saksi, agar tak ada lagi yang bisa mengusik kedamaian mereka. Wajah Rojiman waktu itu muram, seperti kehilangan cengkeraman yang telah lama ia nikmati. Tak ada ancaman, tak ada suara keras, hanya diam yang penuh kekalahan. Nugroho menggunakan sebagian uang untuk memperbaiki rumah. Atap bocor ditambal, dinding dibersihkan, jendela diganti. Ia membeli kasur empuk untuk ibunya dan sebuah kursi roda baru yang bisa direbahkan. Pagi ini, seperti biasa, ia membantu Ibu Maya mandi. Air hangat, sabun lembut, dan nyanyian kecil mengiringi aktivitas itu persis seperti saat Ibu Maya dulu memandikannya waktu kecil. Perputaran kasih itu kini terjadi sebaliknya. Selesai berpakaian, Ibu Maya duduk di kursi roda menghadap halaman. Lihat, Le, rumput mulai tumbuh di sini. Dulu cuma tanah dan batu. Nugroho ikut duduk di anak tangga. Rumput, seperti harapan ya, Bu, bisa tumbuh dari luka. Ibu Maya tersenyum. Ia menepuk tangan anaknya dengan sayang. Hari-hari mereka kini diisi tawa kecil dan obrolan hangat. Nugroho mulai bekerja paruh waktu di warung milik Bu Darmi, membantu angkut barang, dan sesekali jadi tukang antar pesanan. Ia tak malu, justru bangga. Setiap tetes keringat kini punya arah. Ia bekerja bukan untuk lari dari beban, tapi untuk merawat cinta. Malam harinya, rumah itu diterangi lampu bohlam baru. Ibu Maya duduk membaca buku cerita lama, sementara Nugroho menulis di atas meja kecil. Aku pengen nulis semua yang kita lewati, Bu, katanya. Biar orang tahu bahwa di balik niat jahat pun masih bisa lahir kebaikan. Nugroho mengangguk. Namun, di balik ketenangan itu, angin ujian masih mengintai. Suatu sore, seorang pria datang ke rumah mereka. Namanya Tono, perwakilan dari kantor kelurahan. Ia membawa kabar bahwa tanah tempat rumah mereka berdiri, menurut catatan baru, sedang diperebutkan oleh ahli waris lain dari pihak keluarga ayahnya. Berdasarkan dokumen lama Eda klaim dari pamanmu, Pak Sugeng, bahwa separuh tanah ini adalah miliknya. Dia datang dari kota beberapa hari lalu. Nugroho membeku. Paman Sugeng sudah puluhan tahun hilang. Justru itu, kini dia muncul dan bawa dokumen kepemilikan. Ibu Maya menunduk, wajahnya suram. Tono menghela napas. Kami belum putuskan, tapi kalian mungkin harus bersiap ke balai desa minggu depan untuk mediasi. Setelah Tono pergi, suasana rumah sunyi. Nugroho duduk diam, seolah bumi kembali membuka jurang di bawah kakinya. Tenang, Le, ujar Ibu Maya. Kita punya bukti, dan kita punya kebenaran. Nugroho mengangguk, namun malam itu, ia kembali sulit tidur. Ia keluar rumah, duduk di bawah pohon jambu, menatap sumur tua yang kini ditutup rapi. Ia menatapnya bukan dengan niat buruk, tapi dengan rasa hormat karena dari lubang gelap itu, ia pernah nyaris jadi monster, dan justru lahir kembali.
Hari-hari menjelang mediasi dipenuhi kegelisahan, tapi Nugroho tak mundur. Ia mencari dokumen, meminta bantuan Pak Guru Sulaiman tetua desa, yang tahu sejarah tanah di sana. Ia juga menghubungi teman ayahnya, yang tinggal di desa seberang. Perlahan, potongan-potongan informasi dikumpulkan. Saat hari mediasi tiba, ruang balai desa penuh. Nugroho datang dengan setelan sederhana, ditemani Ibu Maya. Di sisi lain, Paman Sugeng muncul dengan pakaian mewah, dan nada bicara tinggi. Rumah itu harus dibagi dua. Saya ahli waris sah, ujarnya lantang. Namun saat dokumen resmi dibuka, dan disandingkan, muncul fakta mengejutkan. Surat hibah dari almarhum ayah Nugroho menyatakan bahwa seluruh tanah dan rumah itu diberikan kepada Maya dan anak semata wayangnya, Nugroho. Surat itu ditulis tangan, dengan meterai dan saksi dari ketua RT waktu itu. Warga bergemuruh, Paman Sugeng membatu. Ketua desa mengetuk meja. Berdasarkan dokumen dan keterangan saksi, rumah ini sah milik Ibu Maya dan anaknya. Sengketa ini dianggap selesai. Nugroho menatap ibunya. Ibu Maya menunduk syukur, tangisnya pecah dalam diam. Hari itu mereka pulang, bukan hanya membawa kemenangan hukum, tapi juga kemenangan moral. Rumah itu, tanah itu, dan sejarah yang menempel di dalamnya semuanya, telah kembali utuh. Malam pun datang, tapi bukan malam gelap seperti dahulu. Di dalam rumah itu, lampu menyala. Di dapur, teh hangat mengepul. Di ruang tengah, tawa kecil terdengar. Nugroho duduk sambil membaca buku kecil yang baru ia tulis. Judulnya, Sumur yang Menangis. Di sampulnya, ada gambar sumur, dan sepasang tangan satu tua, satu muda saling menggenggam. 1 bulan telah berlalu sejak mediasi itu. Desa Wonosari perlahan kembali sunyi. Musim panen lewat, musim tanam datang. Warga kembali sibuk dengan ladang, pasar, dan perbincangan kecil di warung kopi. Namun bagi Nugroho, hidup terasa baru saja dimulai. Rumah kecil di pinggir desa itu kini berbeda, bukan karena catnya yang lebih cerah, atau atapnya yang tak lagi bocor, tapi karena udara di dalamnya telah berubah. Tak ada lagi tangis sunyi, atau jerit dalam hati. Yang tersisa hanyalah detak lembut kasih sayang, yang kini berputar dari pagi ke pagi, seperti lagu yang menenangkan. Di sebuah pagi yang lembut, Nugroho duduk di depan meja kayu kecil, yang dulunya hanya tempat menaruh lilin, kini ia gunakan sebagai meja tulis. Di hadapannya, selembar kertas putih bersih. Ia menulis, untuk Nugroho 10 tahun ke depan. Tangan kirinya memegang secangkir teh, dan tangan kanannya menulis pelan. Di luar, angin bermain dengan dedaunan, suara ayam berkokok dari keyahan, dan suara Ibu Maya dari dapur menyanyikan lagu lama yang dulu sering ia dengar waktu kecil. Isi surat itu bukan keluhan, bukan kemarahan, tapi perenungan dan pengingat. Kamu pernah sangat lelah, kamu pernah berdiri di depan sumur, nyaris membuang cinta paling tulus dalam hidupmu, tapi kamu tidak melakukannya. Dan itulah titik paling penting dalam hidupmu. Hari ini, kamu hidup. Bukan hanya bernapas, tapi sungguh hidup. Dan semua itu dimulai ketika kamu memilih untuk tidak menyerah. Ketika kamu menangis di pelukan ibu, dan menyadari bahwa luka yang tak dibicarakan bisa tumbuh jadi niat kejam. Kamu belajar bahwa bahkan sumur tergelap pun bisa jadi cermin untuk melihat siapa kamu sebenarnya. Jadi jika kelak kamu membaca ini, dan kamu merasa gagal lagi, ingatlah, kamu pernah selamat dari dirimu sendiri. Jangan takut gagal, takutlah lupa. Dari mana kamu pulih? Sayangi ibumu. Dan jika suatu hari dia sudah tiada, hiduplah
dengan cinta yang pernah diajarkan tanpa kata, tapi dalam pelukan, dalam berhengget, dalam suara nyanyian sebelum tidur. Kamu tidak sendiri. Kamu adalah luka yang disembuhkan. Dan rumah ini adalah saksi bahwa manusia bisa jatuh sangat dalam dan tetap bisa kembali naik. Salam dari dirimu di masa lalu. Setelah selesai, Nugroho melipat surat itu rapi, lalu menyimpannya di dalam kotak kayu, tempat ayahnya dulu menyimpan uang. Di atasnya, ia letakkan buku catatannya yang kini nyaris penuh. Kisah perjalanan mereka, cerita kecil tentang hujan, dan halaman kosong yang menunggu cerita berikutnya. Sore harinya, Nugroho dan Ibu Maya duduk di beranda. Angin berhembus pelan. Mereka minum teh bersama, berbagi pisang rebus dan tawa ringan. Tak ada rencana besar, hanya detik-detik kecil yang utuh loh. Ibu Maya bersuara lembut. Iya Bu, kamu tahu, Ibu dulu pernah minta ke Tuhan supaya dikasih umur panjang, tapi bukan buat melihat harta. Ibu cuma ingin lihat kamu bisa senyum tulus. Nugroho menatap ibunya. Bu, Ibu sudah lihat sekarang. Dan itu lebih dari cukup. Air mata Nugroho jatuh pelan. Tapi kali ini bukan karena pedih, melainkan karena syukur. Ia menggenggam tangan ibunya. Terima kasih ya Bu, karena nggak pernah benar-benar pergi. Meski aku sempat nyaris hilang. Mereka berdua diam, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Hari mulai senja. Dan sumur di belakang rumah tetap berdiri. Diam dan tenang, bukan lagi tempat menyimpan niat gelap, tapi kini menjadi tugu bisu dari cinta, pengampunan, dan kelahiran kembali. Rumah itu tidak hanya kembali bernyawa, tapi juga kembali menjadi rumah.